Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Mumtajia dari 04 FLP 002. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai artikel yang sudah saya buat, yaitu mengenai tradisional, convergent, dan hyperconvergent pada topologi infrastruktur server fisik. Jadi sini saya membuat abstraknya juga. Nah, di sini ada pendahuluan. Teknologi informasi berperan penting karena berkaitan dengan internet untuk berkomunikasi, sehingga memerlukan protokol routing yang membantu mengirimkan data dari sumber ke tujuan. Dan protokol routing ini harus dipilih dan dikonfigurasikan sesuai dengan topologi jaringan yang digunakan. Ada beberapa jenis topologi pada umumnya digunakan dalam jaringan internet, itu seperti topologi star, bus, ring, mesh, tree, dan juga kombinasi hybrid. Nah, dengan peningkatan permintaan terkait konektivitas yang cepat dan ketersediaan yang tinggi, implementasi topologi infrastruktur server fisik menjadi lebih penting. Model cloud computing yang diterapkan berbasis private cloud biasanya digunakan untuk mengoperasikan aplikasi yang berbasis web. Sedangkan untuk model teknologi infrastruktur yang digunakan pada private cloud, gabungan antara tradisional infrastruktur dan hyperconverged. Oke, metode yang saya gunakan di artikel ini yaitu metode studi literatur, di mana di sini saya melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka, membaca, lalu mencatatnya dan membandingkan studi kasus mengenai topologi infrastruktur server fisik antara tradisional, convergent, dan hyperconvergent. Ini hasil yang saya dapatkan setelah saya mencari dari beberapa sumber, yaitu mengenai tradisional infrastruktur. Infrastruktur server fisik tradisional merujuk pada pendekatan konvensional dalam mengelola dan menyusun server fisik, di mana setiap server fisik diinstal secara terpisah untuk menangani fungsi tertentu. Setiap komponen memiliki perangkat lunak untuk manajemen yang terpisah. Tradisional infrastruktur akan bekerja dengan baik apabila dikonfigurasi karena pengaturan kinerja terletak pada lapisan perangkat keras. Selanjutnya ada convergent infrastruktur, yaitu merupakan pendekatan teknis dalam manajemen data center yang mengoptimasi dengan tujuan mengurangi resiko ketidaksesuaian antar server, sistem penyimpanan, dan sejumlah perangkat jaringan. Tujuannya yaitu untuk menyederhanakan manajemen infrastruktur serta meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja sistem secara menyeluruh. Nah, yang ketiga ada hyperconvergent infrastruktur, yaitu menggabungkan semua elemen tradisional infrastruktur ke dalam server standar industri. Keuntungan utama dari infrastruktur hyperconvergent adalah penerapannya yang sederhana, operasi sederhana yang difokuskan pada VM daripada infrastruktur. HCI tumbuh dengan perluasan skala dengan tujuan meningkatkan kapasitas cluster karena meningkatnya komputasi VM dan biaya masuk yang rendah dibandingkan dengan infrastruktur convergence terkecil. Di sini saya sudah memiliki studi kasus
yaitu modernisasi infrastruktur server di perusahaan mitra sejahtera. Kasus yang dihadapinya yaitu peningkatan efisiensi operasional. Sistem server tradisional yang digunakan sudah usang dan tidak mampu mengakomodasi pertumbuhan bisnis perusahaan mitra sejahtera. Di sini ada solusi tradisionalnya, yaitu perusahaan mitra sejahtera bisa mempertimbangkan untuk memperbarui infrastruktur server mereka secara tradisional, tapi mereka menyadari bahwa pendekatan ini mungkin tidak akan memberikan fleksibilitas dan efisiensi yang mereka butuhkan. Jadi kita bisa menggunakan solusi konvergen. Nah, dengan pendekatan ini mereka bisa menggabungkan server, storage, dan jaringan ke dalam satu platform terpadu untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional mereka. Jadi akan lebih teratur dan lebih efisien jika menggunakan konvergen. Oke, sudah di tahap kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan yaitu infrastruktur server fisik tradisional merupakan pendekatan konvensional dalam memanajemen server fisik, di mana bergantung pada perangkat keras proprietary untuk pemeliharaan. Konvergen infrastruktur dengan pendekatan teknis yang mengoptimalkan manajemen data center dengan mengurangi resiko ketidaksesuaian server. Hyperconvergent infrastruktur mengintegrasikan semua elemen infrastruktur tradisional ke dalam server standar, termasuk pada virtualisasi komputasi, dan saat ini virtualisasi jaringan untuk data center yang lebih mudah dijalankan. Oke, di sini saya mempunyai daftar pustaka. Ini daftar pustaka sehingga saya dapat menghasilkan artikel seperti ini. Dan saya juga sudah melakukan cek untuk plagiat. Di sini tidak ditemukan plagiat, tetapi hanya ada beberapa yang kurang seperti spelling, word choice, dan lainnya. %78 overall score, 0 plagiat, sisanya itu 78 adalah grammar. Oke, sepertinya hanya itu saja yang bisa saya jabarkan mengenai materi saya, yaitu tradisional, convergent, dan hyperconvergent pada topologi infrastruktur server fisik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.